Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga serial Menjadi Seorang Ayah. Nah, tema kita kali ini adalah ayah yang melatih anak-anaknya. Inspirasinya saya ambil dari Ayub pasal 5 ayat 17, dikatakan jangan menolak didikan dari Yang Maha Kuasa. Memang ini adalah bukan parenting, tapi bagaimana Tuhan mendidik umatnya. Tapi kalau cara Tuhan itu pasti cara yang baik. Nah, karena itu saya menyoroti ayat ini, dikatakan jangan menolak didikan dari Allah yang Maha Kuasa. Kata didikan di situ bahasa aslinya adalah paider. Paider itu artinya melatih. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mendidik anak itu jangan fokus gimana cara menghukumnya, hukuman apa yang boleh. Fokusnya bagaimana menghukum. Ini kayak udah jengkel banget sama anak, pengen ngukum aja. Nah, mendidik itu adalah paider, yaitu melatih. Maka bagaimana melatih anak sehingga mereka bisa bertumbuh dalam kepribadian, dalam perilaku yang baik. Karena itu kalau dalam Perjanjian Baru juga ada didiklah anakmu dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didiklah di situ adalah disciple, mendisiplin, tapi dari kata disciple yang berarti memuridkan. Memuridkan maka tentunya juga harus dengan melatih. Nah, kita akan bahas mengenai melatih anak-anak yang tepat buat mereka. Sebagai seorang ayah tentu kita harus mendisiplin dan melatih anak-anak. Nah, mana yang harus didisiplin, mana yang harus dilatih? Saya memberikan hukum demikian. Kalau itu sebuah kesalahan berupa dosa, misalnya anak mencuri gitu ya, pakai narkoba atau neneknya diludahi, itu kan kurang ajar. Nah, ini harus didisiplin atau dihukum. Tapi kalau dia berupa kecenderungan perilaku, apa itu kecenderungan perilaku? Ya misalnya anaknya tipe intim atau sanguin, foto karakternya kuning, dia punya kecenderungan perilaku yang baik, cheerful, ceria, antusias, tapi dia akan punya kelemahan, kecenderungan yang selalu lupa, barangnya ketinggalan, pegang barang jatuh. Nah, ini bukan untuk dimarahi atau disalahkan, dia akan merasa salah diciptakan, karena namanya kecenderungan perilaku itu akan begitu lagi, begitu lagi. Maka kalau sebuah kecenderungan perilaku bukan disalahkan tapi dilatih. Dilatih supaya dia tidak lupa-lupa lagi. Maka misalnya menaruh barang selalu pada tempat yang sama. Misalnya kalau HP itu kantongnya di kantong kanan, jadi kalau ketinggalan itu nggak lama, nggak ada gitu ya. Kadang di kantong, kadang di tas, dari mana. Dia merasa tidak ketinggalan, padahal ketinggalan. Dengan melatih menaruh barang pada tempat yang sama gitu ya, maka nanti akan, kalau toh lupa itu belum sampai hilang gitu. Ketinggalannya masih ada gitu. Jadi itu yang namanya kecenderungan perilaku. Kalau kecenderungan perilaku misalnya seorang anak melankolik, wah dia orangnya pinter, rajin, kapan bangun, kapan tidur, dia tahu waktunya, tapi dia punya kecenderungan perilaku misalnya ngambek gitu ya, menyalahkan diri sendiri, murung, malas bergaul. Nah, malas bergaul di kamar terus. Anak di kamar terus jangan dimarahi, tambah gak mau keluar. Tapi bagaimana menemukan teman yang cocok bagi dia, mengantar dia bergaul, atau malah ngundang temannya ke rumah kita dijadiin markas karena dia rasanya gak enak keluar, ya dia orang lain aja sih diundang. Itu namanya memberikan latihan. Kalau anaknya tipe pragmatik, yang memang orang baik, orang santun, sopan, tapi dia punya kelemahan, itu misalnya tidak punya inisiatif, sulit mengambil keputusan, maka berikan dia jatah ya. Jatah misalnya ke mall ini memang harinya dia harus mengambil keputusan. Dia nggak boleh bilang terserah kakak aja, terserah adik mau kemana. Jangan terserah, nak, ini harimu, ini pilihanmu. Jadi anak dibuat giliran. Ke mall Sabtu ini harinya kakak, Minggu harinya adik, besok hari adiknya lagi. Jadi ketika tiba pada gilirannya, mau nggak mau dia harus mengambil keputusan. Mall mana, makan apa, restoran di mana. Maka dia lama-lama akan terbiasa mengambil keputusan. Walaupun dia punya kecenderungan perilaku, temperamen dasarnya adalah bukan tipe yang berani mengambil keputusan. Nah, ketika ayah melatih ya, memberikan latihan, maka itulah sebenarnya mendidik. Lain lagi anak-anak kolerik gitu ya, yang kecenderungannya galak, kasar, dia akan tanggung jawab, dia disiplin, dia tegas, tapi dia punya kecenderungan perilaku yang tidak baik adalah kasarnya, galaknya. Tentu tidak bisa memarahi dia, jangan galak dong, sama adik mesti lembut. Dia akan galak lagi karena itu kecenderungan perilaku. Maka diajari adalah dilatih.
sama-sama menegur tapi tanpa menyalahkan. Melatih itu memberikan kesempatan lagi dan lagi, namanya latihan. Nggak ada latihan satu kali, latihan kan berkali-kali. Artinya memberi kesempatan dia untuk mengulangi kesalahan yang sama, tapi kita mengingatkan dan menegurnya. Atau kita bahkan bisa melatihnya dengan cara misalnya justru disuruh jagai adiknya. Biasanya galakin adiknya, sekarang disuruh jagai, malah jadi tanggung jawab. Nah, itu namanya melatih anak sesuai dengan keunikannya.